Habim TV, mencerdaskan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam ni'matan jazilatan 'alad dawami ila yaumi marji'i jami'il anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul adzim, maknahu wallahu alam bimuradih. Pemirsa Habim TV rahimakumullah, segenap puji dan syukur senantiasa kita ekspresikan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa berterima kasih atas berbagai karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada sang uswah hasanah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya setiap mukmin muslim tentu dia akan dihadapkan dengan realitas kehidupan, dinamika kehidupan yang senantiasa dihadapi, baik itu dia hadapi rasa senang ataupun rasa susah, baik itu yang dihadapi adalah kebahagiaan ataupun tadi kesusahan, ataupun yang dihadapi itu berkaitan dengan bagaimana merasa nyaman dan tidak nyaman di dalam melaksanakan setiap aktivitas kehidupan. Tetapi semua itu seharusnya ada sebuah landasan, ada sebuah dasar yang prinsip. Bagaimana menghadapi kesusahan atau kesenangan itu harus di dalam kerangka kita memahami apakah itu ada di dalam al-haq atau al-batil. Apakah kita sedang menjalankan nilai-nilai kebenaran atau sedang menjalankan tadi nilai-nilai yang batil. Masalah menang atau kalah, senang atau susah, ketika kita sedang di dalam melaksanakan al-haq, maka itu adalah sesuatu yang tentu menjadi sebuah yang akan bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sedang melaksanakan atau menegakkan kebenaran atau al-haq itu sendiri, maka perjuangannya, hidup yang dia kontribusikan, walaupun sampai dia menemui ajal atau kematiannya, maka kematiannya itu adalah kebaikan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Bahwa seseorang yang sedang menjalankan nilai-nilai kebaikan, maka hidupnya iskariman dan kematiannya adalah syahid. Tentu kematiannya adalah sebagai sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disebutkan mati, tapi oleh Allah itu disebutkan hidup. Karena apa? Karena perjuangan terhadap pembelaan, terhadap kebenaran atau al-haq. Pemirsa Habim TV rahimakumullah, di dalam menjalankan kebenaran ini tentu ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dituntaskan. Pengorbanan harta diantaranya. Ketika seseorang mengeluarkan harta di jalan Allah, maka bagi dia itu bukan berkurang hartanya, tapi itu adalah wasilah dia berkurban atau taqarrub ilallah. Tentu nilai yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat-lipat daripada pengorbanan hartanya itu. Rasa capek, rasa lelah di dalam menjalankan nilai-nilai kebenaran, maka itu bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang menjadi dia merasa tidak enak, tetapi rasa lelahnya, rasa capeknya
dia akan terima dengan senang hati. Karena semua itu dalam kerangka dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Habib TV rahimakumullah. Maka kalau kita melihat misalnya seorang pahlawan atau kesatria, maka yang namanya pahlawan dan kesatria itu bukan hanya dia yang membawa senjata, bukan hanya seseorang yang bertempur di medan laga, tapi yang disebut dengan pahlawan, yang disebut dengan kesatria di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana mereka mukmin muslim yang memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, yang melaksanakan aturan-aturan Allah dan senantiasa beramal soleh. Baik itu amal soleh dalam ruang lingkup dirinya pribadi, lalu bagaimana amal soleh itu berimbas kepada sekitarnya, dan juga tadi berimbas kepada keseluruhan manusia, rahmatan lil alamin. Maka itu disebut pahlawan, disebut kesatria, disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Pemirsa Habib TV rahimakumullah, tentu kalau kita mengambil permisalan, janganlah menganggap bahwa ketika seseorang dia diberi kekuasaan, dia mempunyai jabatan, dia mempunyai alat dan perangkat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, kesolehan baik dalam lingkup dirinya maupun tadi ruang lingkup masyarakat. Tetapi ketika itu hanya sebuah narasi, hanya sebuah wacana, tanpa diimplementasikan menjadi hal-hal kebaikan yang dapat dirasakan oleh semua orang, maka itu hanya sesuatu yang tidak akan menjadi solusi. Kita ibaratkan, kita tamsilkan ketika kita berteduh di bawah pohon bambu atau di sebuah perkebunan, di sana ada pohon bambu, yang dimana pohon bambu itu dia di ujungnya, di pucuknya, senantiasa pucuknya itu bertabrakan, terbawa angin dan mengeluarkan suara-suara kegaduhan. Banyak sekali cerita, banyak sekali narasi, banyak sekali rencana-rencana, tetapi hanya sebatas tadi berkisaran di atas atau di pucuk. Tetapi bagi orang yang berteduh di bawah, yang dia dapatkan bukanlah buah, tetapi ternyata hanya daun-daun dari bambu itu yang jatuh sebagai sampah. Artinya dalam kehidupan yang kita jalani, perlulah narasi itu diaktualisasikan sebagai bukti. Perlulah setiap hal kebaikan itu dirasakan, bervibrasi kepada diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan sekitarnya. Barulah itu yang disebut dengan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu Rasul memegang tugas dari Allah sebagai rahmatan lil alamin, bahwa Rasul diutus adalah sebagai rahmat bagi semua alam, termasuk bagi semua manusia. Maka ketika di zaman Rasulullah, ketika nilai-nilai kebaikan itu betul-betul dijaga, nilai-nilai Islam itu betul-betul ditegakkan, maka kita bisa melihat dari sejarah bahwa di zaman Rasulullah itu bukan tidak ada yang namanya kemaksiatan, tetapi kemaksiatan itu bisa diminimalisir. Dengan apa? Dengan tegaknya aturan, dengan adilnya para pemangku kebijakan yang memberikan keputusan. Ada efek jera hukuman yang diberikan, sehingga kemaksiatan itu bisa tadi diminimalisir. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika tegaknya aturan-aturan Allah, bukan berarti tidak ada yang miskin, tetapi kemiskinan saat itu bisa ditutupi dengan apa? Dengan optimalisasi pelaksanaan zakat dan sedekah. Pada zaman Rasulullah itu bukan tidak ada anak yatim, tetapi pada zaman Rasulullah ketika tegaknya aturan-aturan Allah saat itu,
bagi anak-anak yatim itu ada wali-wali, ada orang tua yang siap mengasuh, membimbing, dan membesarkan mereka sebagai pengganti daripada orang tuanya. Di zaman Rasulullah saat itu bukan berarti tidak ada yang jahat, tetapi setiap penjahat ketika dia mau melaksanakan kejahatannya, dia berpikir berulang kali. Karena dihadapkan dengan hukum yang tegak, dihadapkan dengan para pengadil-pengadil yang bijak. Artinya mereka akan berusaha mungkin untuk tidak melaksanakan kejahatan itu sendiri ketika tegaknya aturan. Nah, hal-hal itulah yang mungkin ketika saat ini suasana kebatinan, suasana jiwa kita di dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan, yang euforianya adalah kita hampir umat Islam di setiap pelosok. Tetapi apa yang kita rasakan saat ini? Maka disinilah perlu semangat untuk senantiasa membela agama Allah, itu agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman diseru untuk menolong Allah, maka Allah akan menolong mereka. Bentuk menolong Allah ini seperti apa? Karena sejatinya Allah itu yang maha sempurna, yang maha kuat, yang maha kuasa, tentu tidak perlu pertolongan daripada makhluknya. Tetapi ketika ayat ini disampaikan di surat 47 surat Muhammad ayat 7, ini mengisyaratkan bagaimana orang-orang yang beriman diberikan peluang untuk berkontribusi, menjalankan aturan-aturan Allah, menjalankan dinul Islam, membela Islam supaya tetap tegak dalam kehidupan. Karena itulah wujud menolong agama Allah, sehingga kehidupannya nanti oleh Allah akan diberikan pertolongan. Pemirsa Habib TV rahimakumullah, membela agama Allah, membela Islam, bukan hanya membela simbolnya. Kalau hanya membela simbol Islam, semua orang bisa melakukan. Tapi bagaimana membela agama Allah, membela Islam itu adalah seseorang tadi meyakini tumbuh nilai-nilai kesadaran sebagai sebuah prinsip yang melandasi bagaimana menjalankan aturan-aturan Allah, dinul Islam itu sendiri. Pada prakteknya, apa yang akan mampu untuk mengaktualisasikan pembelaan terhadap dinul Islam itu sendiri? Tidak terlepas bagaimana daripada pembangunan keyakinan atau keimanan. Karena di sanalah yang menjadi pondasinya. Apabila imannya tidak dimiliki, atau apabila imannya tidak di-upgrade, ditingkatkan, maka pembelaan terhadap nilai-nilai Islam itu tidak akan bisa maksimal dan sempurna. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam kesempatan penyampaian tausiah ini, semoga ada benang merah yang bisa kita dapatkan. Artinya, hidup yang kita jalani, dinamika yang sedang kita hadapi, susah senang, kalah menang, itu pasti akan kita alami. Tetapi yang paling penting, urgensinya adalah bagaimana susah senang, kalah menang itu dalam kerangka kita sedang menegakkan nilai-nilai hak atau nilai-nilai kebenaran. Karena tidak ada sesuatu yang berdampak sebagai kerugian, baik rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Karena hakikatnya seorang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan aturan-aturan Allah, itu adalah yang akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah yang Maha Kuat, Maha Kuasa memberikan kelayakan dan kemampuan kepada kita untuk bisa menjaga dan menegakkan nilai-nilai Islam agar kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.